Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, syukur alhamdulillah pada 24 Juli hari ini teman-teman kita mengadakan webinar ya, tidak kurang satu apapun ya, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terima kasih kedatangannya teman-teman. Sambil menunggu yang lainnya ya, kita mulai saja acara pada malam hari ini untuk mempersingkat waktu karena mengingat bahwa apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ya cukup eh, lumayan banyak ya infonya. Maka kita akan selesaikan tahapan demi tahapan. Yang pertama adalah seperti biasa, open plan presentation, agar teman-teman yang pertama kali hadir pada malam hari ini atau yang belum memahami atau mengetahui tentang Yayasan Kereta Yuska Nusantara, maka teman-teman akan lebih memahami ya ruang lingkup Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang perkembangan, info-info, proyek-proyek secara global. Kemudian yang ketiga nanti ya, jika waktunya cukup, kita adakan tanya jawab singkat ya, teman-teman. Oke, baik, kita mulai. Sebelum acara dimulai, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa kami persilakan. Selesai ya. Nah, untuk mengawali acara pada malam hari ini ya, kita bacakan dulu disclaimer. Materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Ya, kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Perkenalan dulu, ya, kami adalah Yayasan Kereta Yuska Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah edukasi, manajemen, dan keuangan. Yang kedua adalah aktivitas organisasi dan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif. Ya. Yayasan Kereta Yuska Nusantara resmi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU 0020315 AH 0104 tahun 2023. Visi utama Yayasan Kun, ya, daerah di mana AI mendominasi, Kun memilih jalur yang berbeda, teman-teman. Tiga visi utama kita adalah, pertama adalah human first, ya, kita mendukung proyek-proyek yang teknologinya harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Kemudian yang kedua adalah nature integrate, ya, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian real solutions, bukan sekedar wacana, tapi solusi nyata yang bisa dirasakan. Realita permasalahan global yang sedang dihadapi pada saat ini, teman-teman, dan persentasenya akan meningkat bila tidak kita kawal, teman-teman. Yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan. Ya, AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan untuk memberdayakannya. Jadi kita di sini untuk memastikan bahwa meskipun teknologi bertumbuh, AI semakin canggih, teman-teman, maka kita mempersiapkan diri untuk bagaimana AI tersebut ya bisa kita manfaatkan. Ya, bukan kita yang terseret dengan adanya AI tersebut, tapi kita manfaatkan untuk apa? Untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan kita, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi yang konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Dengan adanya sistem transportasi ya yang semakin
mengalami kepadatan dan berada pada titik jenuh, teman-teman, maka kita mencoba untuk menghadirkan sebuah alternatif dan solusi untuk memecahkan masalah transportasi tersebut dalam skala global. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian solusi nyata. Banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas, tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat adalah kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jadi kita di sini juga hadir, teman-teman, untuk meningkatkan diri kita masing-masing, teman-teman, dan juga mensosialisasikan agar apa? Agar hubungan manusia dengan alam ini terus terjalin. Mengapa? Karena bagaimanapun juga kita hidup di bumi, yang dimana di dalam bumi jelas keseluruhan ini adalah alam semesta, teman-teman. Jika kita tidak mampu merawatnya dan bahkan tidak peduli sama sekali, ya jelas secara otomatis bumi ini akan berbalik menyerang kita dan mengerugikan kita dengan ditimbulkannya bencana di mana-mana, teman-teman. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Kami tidak bergerak sendiri. Yayasan Kun hadir sebagai kurator atau pengawas dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ada 3 landasan proyek yang kami dukung, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah ethical innovation. Proyek tersebut harus mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Meskipun teknologi semakin canggih, maka teknologi tersebut juga harus padat karya. Sehingga apa? Sehingga teknologi tersebut tidak menyingkirkan tenaga kerja manusia, teman-teman. Sehingga kita tetap bisa bekerja, bisa menafkahi keluarga, namun juga berdampingan dengan kecanggihan teknologi tersebut. Kemudian yang kedua adalah regenerative design, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Jadi ada 2 jenis teknologi, teman-teman. Yang pertama, teknologi tersebut justru ada dia tidak mungkin nggak sengaja sih keberadaannya justru hanya merusak alam, teman-teman. Namun ada yang kedua adalah teknologi yang dia itu memang canggih, namun dia juga selain kecanggihannya yang bermanfaat bagi umat manusia, dia juga bisa berdampingan atau selaras dengan kelestarian alam, teman-teman. Inilah teknologi yang kita dukung. Kemudian yang ketiga, scalable impact. Inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Bentuk dukungan kami, selaku komunitas di bawah naungan Yayasan Gurita Yuska Nusantara, teman-teman, yaitu yang pertama adalah pendanaan stimulan, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur komersil, membantu proyek visioner melewati lembah kematian, teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Jadi kita mengawal, tidak hanya mendukung proyek di atas kertas saja atau hanya sekedar teori, tapi kita mengawal proyek-proyek yang ramah lingkungan tersebut sampai berkelanjutan dan bermanfaat untuk kelestarian alam. Ada beberapa proyek yang telah kita dukung, dan saat ini sedang berjalan, berkembang, dan semakin masif, semakin berkembang, teman-teman. Yang pertama adalah mega proyek U-Sky Transport. Salah satu bukti nyata sinergi ini adalah keberhasilan U-Sky Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia. Kemudian yang kedua adalah Utera. Pupuk hayati Utera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Kemudian yang ketiga adalah
Yang terbaru adalah platform Atlas, di mana platform yang memfasilitasi jual beli properti Uni Emirat Arab, dan next yang akan datang adalah sebuah proyek yang lahir di United States atau Amerika Serikat, teman-teman. Kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Mengapa kita harus memakai kekuatan komunitas, teman-teman? Karena begitu besarnya tantangan. Ada tiga tantangan besar yang kita hadapi, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah ancaman otomasi tanpa hati. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah luka bumi yang mendalam. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan napas alam. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Jadi kita memberikan sebuah edukasi di sini, teman-teman. Mengapa kehadiran Anda begitu berarti? Teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati, teman-teman. Bersama teman-teman semuanya, teknologi menjadi solusi yang hidup. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama Yayasan Greta Iska Nusantara menjadi bagian dari komunitas besar kita nih, teman-teman, teman-teman bisa mengambil satu atau sebagian peran yang bisa teman-teman ambil. Apa saja peran yang bisa teman-teman ambil? Di sini yang pertama adalah sebagai edukator, menyebarkan kesadaran akan inovasi yang beretika. Di sini karena teman-teman sebagai edukator jelas teman-teman harus update info, update pengetahuan. Agar apa? Agar bila ada pertanyaan teman-teman bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Agar bila ada opini atau pernyataan yang tidak teman-teman ketahui, maka teman-teman tidak goyah, teman-teman mengetahui dasar ilmunya. Jadi di sini ketika teman-teman sebagai edukator jelas teman-teman harus memastikan dulu teman-teman harus mengikuti pembelajaran yang kita sajikan atau disajikan oleh sumbernya secara langsung bukan hasil dari AI, bukan hasil dari pendapatnya tetangga, bukan hasil dari yang lainnya, teman-teman. Jadi teman-teman mengambil materi ini dari sumber secara langsung. Dari sumber secara langsung, ketika teman-teman paham, baru teman-teman bisa cari pengetahuan umum sifatnya untuk memperkuat sebagai bahan referensi. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendukung. Menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif, kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Jadi teman-teman di sini sebagai pendukung proyek dengan memberikan kontribusi ke proyek-proyek yang teman-teman sukai. Besarnya sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing dan tidak ada kewajiban apapun di sini, teman-teman. Sukarela sifatnya, tidak ada pemaksaan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penjaga visi, memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara mendukung visi? Pertama yang dilakukan adalah daftar sebagai anggota yayasan. Jadi teman-teman nanti dikasih sama pengundangnya atau bisa ke admin yayasan, itu meminta dokumen yayasan, itu dokumen tersebut ada 6 lembar berupa PDF, teman-teman. Halaman 1 sampai 5 itu berisi ADART. Teman-teman tinggal baca saja agar paham tentang yayasan, ruang lingkupnya yayasan. Nah, halaman ke-6 itu teman-teman akan temui ini lembaran ininya. Ini namanya formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini teman-teman tinggal kasihkan aja PDF-nya ke percetakan. Atau tempat percetakan di dekat rumah, biasanya tempat fotokopi itu dia gabung sama percetakan, teman-teman
suruh print yang halaman 6 saja. Kalau teman-teman print semuanya nggak apa-apa ya. Tapi yang diperlukan untuk pendaftaran hanya halaman 6 saja. Ya, halaman 6 ini. Ya. Setelah di print, teman-teman isi ya, pakai tulisan tangan biasa ya. Pakai pulpen ya. Diisi aja lengkap di sini. Nama lengkapnya siapa sesuai dengan KTP ya. Tempat atau tanggal lahir ya, ditulis ya. Kemarin masih ada yang tanya, Pak, gimana caranya nulisnya ini? Bagaimana, Pak? Masih bingung ya. Ini mudah sekali, teman-teman ya. Tempat tanggal lahirnya ya, disamakan dengan KTP saja ya. Alamatnya nggak perlu lengkap, bisa desa ya, kemudian kota, provinsi gitu aja, nggak perlu ditulis secara detail. Intinya menyerupai dengan KTP ya. Nggak perlu sejalan-jalannya ya kan, nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu secara detail ya. Karena apa, nggak cukup juga di sini kalau sebanyak ditulis ya. Kemudian nomor HP ya. Kemudian NIK, nomor induk KTP ya. Kemudian statusnya ya, single atau sudah menikah ya. Kemudian apa lagi nih, jenis kelamin ya, pria wanita ya, kalau pria centang ya. Kemudian emailnya apa? Nah, ini pastikan aktif teman-teman ya. Sosial media namanya apa? Facebook, FB, nama FB-nya apa gitu kan. Nah, terus tempel materai 10.000, tanda tangani ya. Tanda tangan ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum paham bagaimana tanda tangan dokumen ya. Tanda tangan dokumen bermaterai itu teman-teman, itu tanda tangannya nggak di atas materai ya. Jadi ini misalnya materai ya. Kemudian tanda tangannya nggak di atas materai semuanya ya. Jadi sebagian, jadi ini misalnya ditempel materai, yang sebelah kanan ini kan kanan ya. Sebelah kanan ini tanda tangan ini. Ini dari materai terus lepas di sini ya. Terkena kertas. Jadi tanda tangannya teman-teman itu terkena materai dan terkena kertas begitu teman-teman. Itu caranya menandatangani dokumen ya. Kemarin juga ada masih banyak nih ya. Tanda tangannya itu kecil di atas materai semua, nggak nempel di kertas ya. Itu kurang tepat ya. Cara menandatangani dokumen di mana-mana pun ya seperti itu ya. Di sebelah kanan terkena materai, tanda tangan terkena materai dan terkena kertas. Paham teman-teman? Nah, sudah beres gini ya. Teman-teman setelah beres diisi, ini difoto ya. Difoto nggak dari iringan atau bawah atau apa itu namanya miring, itu nggak. Fotonya harus sejajar teman-teman. Itu namanya foto dokumen ya. Jadi nggak asal foto. Kalau foto untuk persyaratan seperti ini ya, fotonya itu sejajar. Normalnya itu di scan, tapi untuk mempermudah di foto lewat HP aja bisa, asalkan tetap jelas ya. Itu pertama. Sudah ada satu foto kan, di foto dokumennya. Kemudian yang kedua, foto sambil pegang dokumen ini ya. Atau foto sambil menandatangani dokumen. Nah, jelas terkena wajah ya. Nah, ya. Kedua, kemudian yang ketiga, foto bebas rapi berjarak ya. Foto bebas rapi berjarak ya. Fotonya formatnya HP biasa, JPG biasa otomatis ya teman-teman. Beres ya. Ada 3 foto nih ya. Foto formulir, foto sambil pegang formulir, sama foto diri bebas rapi ya. Foto diri langsung gini yuk teman-teman ya. Atau dimintakan foto apa itu namanya, saudaranya atau temannya gitu bisa. Jadi bukan foto hitam putih atau foto apa itu KTP merah itu teman-teman foto itu bukan ya. Jadi langsung foto teman-teman. Ya. Mengapa? Biar bagus kalau dimasukkan ke KTA. Ya. Itu beres ya. Sudah ada 3 foto ya. Teman-teman buka form Google. Ya. Sekarang untuk pendaftaran itu nggak lewat email teman-teman ya. Tetapi melalui form Google. Ya. Nanti pasti teman-teman dikasih ya edarannya, itu form Google. Tinggal diklik saja, diisi itu. Alamat emailnya harus aktif. Maksudnya harus bisa buat ngirim, karena KTA nanti dikirim ke
soft file-nya itu dikirim ke email, teman-teman. Nah, kemarin ada banyak sekali tuh kita kirim itu laporan dari email nggak aktif, ya. Nah, makanya kita umumkan itu kemarin ke grup, ya. Karena apa? Karena ada banyak yang gagal, emailnya nggak apa namanya nggak cocok, nggak aktif emailnya, atau mungkin salah penulisan seperti itu, ya. Nah, itu diisi, setelah diisi, diklik upload sesuai dengan keterangannya, ada keterangannya, ya. Upload foto formulir, ya, diupload lagi, ya. Kemudian bawahnya lagi upload apa itu namanya? Foto diri bebas dan rapi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah upload foto sambil pegang formulir. Setelah diupload semuanya, di bawah sendiri nih, teman-teman, itu ada kotak biru, ya. Kalau bahasa Indonesia tulisannya kirim, kalau bahasa Inggris tulisannya submit. Itu diklik. Setelah diklik itu nanti otomatis akan muncul laporan sukses. Kalau sudah beres, tinggal tunggu aja teman-teman. Ya. Kalau belum ada laporan berubah laporan sukses, itu mungkin jaringannya yang trouble, teman-teman bisa ulangi lagi. Ya, gitu ya. Itu ya. Setelah beres, teman-teman, formulir fisik ini ya dikirim ke alamat kantor Yayasan Kereta Yuska Nusantara yang ada di Surabaya. Alamatnya di sini, ya, ditujukan ke Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Ya. Kalau tidak ada tulisannya ditujukan oleh ke Yayasan Kereta Yuska Nusantara, ya, kurirnya bingung. Karena apa? Karena di alamat ini tuh kantornya banyak sekali perusahaan-perusahaan, teman-teman. Ya. Jadi harus tertuju Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Pengirimnya juga dikasih pengirimnya, karena itu buat laporan, teman-teman. Nah, ini siapa dokumennya. Kalau dokumennya itu banyak kolektif, ya, misalnya satu amplop itu ada 5 orang, gitu kan. Nah, itu di amplopnya ditulis nama-nama yang ada di dalam dokumen tersebut. Ya, paham teman-teman? Setelah selesai daftar sebagai anggota yayasan, ya, daftar di situs platform global. Ya. Kemudian mengambil paket kontribusi, mengikuti berita dan edukasi. Nah, ini namanya soft file, teman-teman. Teman-teman setelah mendapatkan soft file itu bisa di-download, di-print, di-laminating, ya, saukeran ID card. Ya. Nah, untuk mendukung proyek ini ada 2 ya entitas yang berbeda di sini, teman-teman. Yang pertama adalah Yayasan Kereta Yuska Nusantara untuk memenuhi regulasi hukum yang ada di Indonesia. Nah, kita ini komunitas kita ini di bawah naungan Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini. Ya. Perlu dipahami adalah Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini tidak menampung dana. Ya. Jadi kontribusi teman-teman itu semuanya tidak masuk ke yayasan-yayasan ini, hanya sebagai pusat literasi. Dan pendaftarannya gratis, tidak ada kewajiban biaya bulanan atau tahunan atau berkala. Namun bagi teman-teman ya bisa secara sukarela untuk membantu operasional Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Karena apa? Karena setiap tahunnya kita harus memenuhi biaya operasional kantor, teman-teman. Ya. Nah, itu patungan dari dulu, ya. Syukur alhamdulillah tahun 2026 ini untuk pembayaran Desember, ya, sekitar November Desember itu sudah tercukupi. Nah, itu kita bayar lagi nanti tahun 2027 akhir, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini juga Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini juga bukan sebagai promotor, bukan sebagai agen, ya, atau afiliator platform global yang ada di sini, ya. Jadi platform global di sini, nih teman-teman, itu sebagai kurator, sebagai fasilitator untuk ya mendukung proyek-proyek yang akan kita dukung bersama, teman-teman. Nah, di sini teman-teman melakukan pendaftaran secara mandiri dan berkontribusi, mengambil paket-paket kontribusi yang ada di platform global ini secara mandiri masing-masing. Ya. Jadi syaratnya teman-teman harus menjadi komunitas Yayasan Kereta Yuska Nusantara dulu, baru teman-teman baru bisa untuk mendukung atau mendaftarkan diri di platform global ini, teman-teman. Nah, nilai dan keuntungan menjadi keluarga besarku.
Lebih dari sekedar anggota, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Ya. Keuntungannya adalah akses eksklusif ke inovasi dunia, menjadi yang pertama mengetahui perkembangan proyek-proyek masa depan yang didukung yayasan. Kemudian yang kedua, pusat pembelajaran dan edukasi. Kemudian yang ketiga adalah networking dan komunitas global. Kemudian yang keempat adalah kepuasan kontribusi nyata. Ya. Kemudian yang kelima, setiap dukungan proyek teman-teman, ya partisipasi proyek teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan ya namanya digital project person. Ya. Apa itu digital project person? Digital project person itu adalah bagian dari proyek yang tercatat secara digital di platform internal perusahaan pengelolanya, teman-teman. Ya. Nah, di sini teman-teman nanti untuk daftar di platform global, teman-teman ada website masing-masing ya, teman-teman tinggal verifikasi akun ya untuk memenuhi anti money laundry ya. Kemudian teman-teman tinggal mendukung proyek. Setelah mendukung proyek, maka teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat. Contoh ini hanya contoh aja, bentuknya sesuai yang diterbitkan oleh perusahaannya teman-teman. Ya. Nah, di sini nanti akan tertera ya jumlah digital project person yang teman-teman dapatkan. Ya. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas desain Nusantara. Ya. Dikun, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Ya. Begitulah open plan presentation pada malam hari ini, teman-teman, untuk pemahaman tentang Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Ya. Next, kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Di sini secara langsung Atlas akan menampilkan contoh nyata perhitungan di bawah program afiliasi baru ya bagi teman-teman yang mengikuti materi beberapa materi sebelumnya, teman-teman pasti mengenal Atlas karena kita telah membahas proyek Atlas ini ya, yaitu sebuah proyek ya yang menciptakan platform ya untuk jual beli properti di kawasan Uni Emirat Arab dan akan tersebar di berbagai negara, teman-teman. Nah, kita di sini membahas tentang program afiliasi baru. Nah, kebetulan kemarin proyek Atlas ini memang belum diluncurkan secara resmi. Kalaupun mendukung itu memakai presale, makanya kita kalau untuk mendukung proyek itu kita request dulu melalui email secara manual, teman-teman. Ya, jadi tidak ada tombol paket-paketnya. Jadi ya kontribusinya minimal $250 cash ya. Dan digital project person-nya itu berbasis IP ya, kekayaan intelektual ya. Salah satu segmen kunci dari siaran langsung Mitra pada tanggal 30 Juli ya. Ini nanti akan diadakan 30 Juli melalui Zoom ya, teman-teman. Mestinya nanti ada apa itu namanya? Penerjemahan Indonesia yang diterjemahkan dengan AI, teman-teman ya. Adalah tinjauan mendetail tentang model afiliasi baru menggunakan contoh kehidupan nyata. Waktu yang tersisa sebelum peluncuran penjualan Atlas sangat sedikit. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memahami sistem baru ini sehingga begitu penjualan dimulai, Anda tidak perlu menghabiskan waktu mencari informasi, tetapi dapat dengan percaya diri menerapkannya dalam pekerjaan Anda dan menjawab pertanyaan tip Anda. Selama siaran langsung, para ahli akan menjelaskan secara detail. Ini beberapa penjelasan atau tema-tema yang akan dibahas pada tanggal 30 Juli nanti, teman-teman. Yaitu bagaimana biaya agen dihitung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana imbalan langsung, komisi tambahan, dan kumpulan mitra saling terkait. Kemudian yang ketiga adalah peran apa yang dimainkan oleh reinvestasi dalam model baru ini. Kemudian yang keempat adalah tindakan mitra mana yang mempengaruhi biaya agen setelah penjualan diluncurkan. Para peserta akan melihat contoh perhitungan nyata dan memahami tidak hanya apa yang akan berubah, tetapi juga bagaimana menerapkan model afiliasi baru dalam praktek sejak hari-hari pertama setelah peluncuran Atlas.
Setelah siaran langsung, setiap peserta akan menerima paket awal Mitra Atlas yang akan membantu memperkuat pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Satu halaman program afiliasi Atlas baru, mekanisme lengkap program dalam satu halaman. Kemudian yang kedua, panduan cara perhitungan biaya agen di Atlas, logika perhitungan dan contoh praktis. Kemudian yang ketiga, booklet mini, cara memberitahu tim Anda tentang Atlas, rekomendasi siap pakai untuk bekerja sama dengan mitra. Materi-materi ini akan membantu Anda memahami modal afiliasi baru dengan lebih cepat, mempersiapkan tim Anda dan mendekati peluncuran penjualan Atlas dengan lebih percaya diri. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan atau mengikuti acara siaran langsung tersebut, teman-teman tinggal kunjungi new.swc.capital/news/4682 di sini, klik daftar untuk siaran langsung. Nah, di sini ya. Ini klik register di sini. Ini 30 Juli. Jamnya waktu Moskow jam 3, berarti di sini mungkin jam 6 ya. Jam 6 sore. Waktu Indonesia Barat jam 6 sore. Nah, kita saat ini membahas tentang literasi ekonomi bisnis, teman-teman, ya. Tentang korporasi, ya. Temanya, mengapa perusahaan yang berkembang membayar gaji lebih rendah atau imbalan lebih rendah, ya, dan mengapa itu bukan suatu kekurangan, ya. Dimaksud gaji ini adalah imbalan, bisa dividen, bisa remunerasi, teman-teman, ya. Dan mengapa itu bukan suatu kekurangan, ya, di sini. Saat pertama kali melihat saham, jadi ini ya, pembahasan tentang literasi ya, korporasi ya, teman-teman ya. Kita belajar. Saat pertama kali melihat saham, logikanya tampak sederhana, semakin besar keuntungan yang dibagikan perusahaan, semakin dermawan perusahaan tersebut, dan oleh karena itu semakin baik perusahaan tersebut. Ya. Pembayaran dividen yang kecil sering dianggap sebagai tanda kekikiran. Ya. Namun, mereka seringkali menyembunyikan sesuatu yang sama sekali berbeda, dan T-Technologies adalah contoh yang sangat baik untuk hal ini. Nah, ini adalah sebuah perusahaan yang berkecimpung pada dunia teknologi, teman-teman, ya. T-Technologies, ya. Sebagai contoh, ya. Sosok yang paling sering diabaikan orang, faktanya, perusahaan ini memang memberikan pengembalian yang relatif kecil kepada para pemegang sahamnya. Untuk kuartal pertama tahun 2026, Dewan Direksi merekomendasikan dividen sebesar 4,6 rubel per saham. Jumlah yang biasanya tidak akan diperhatikan dalam pemilihan saham biasa. Namun, jika Anda hanya fokus pada angka itu, Anda akan melewatkan bagian yang paling menarik. Karena yang terpenting di sini bukanlah pembayaran dividen itu sendiri, tetapi bagaimana perusahaan tersebut berkembang, teman-teman, ya. Laba operasionalnya untuk kuartal tersebut tidak termasuk faktor-faktor sekali pakai, meningkat hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Para analis bahkan mencatat bahwa berdasarkan beberapa metrik kunci, T-Technologies telah mendekati Esber lebih dari sebelumnya. Ya. Mengapa ini merupakan pilihan yang disengaja dan bukan kelemahan? Ya. Disinilah letak jawaban atas pertanyaan di judul. Perusahaan membayar dividen yang relatif kecil bukan karena tidak memiliki apapun untuk dibagikan, tetapi karena lebih memilih untuk menginvestasikan kembali pendapatannya ke dalam pertumbuhan perusahaan sendiri. Ini adalah pilihan yang disengaja, mendistribusikan uang kepada pemegang saham hari ini atau menjadi jauh lebih besar di masa depan, teman-teman. Ini khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bertumbuh atau perusahaan-perusahaan startup. Mengapa? Karena pada dasarnya perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang lagi growing, mulai dari kecil lah ibaratnya,
mereka itu ya memakai sistem compounding, teman-teman. Jadi laba ya digunakan lagi untuk pengembangan proyek, laba gunakan lagi untuk pengembangan proyek. Jadi kebutuhan apa itu namanya permodalan yang bersumber dari investor itu lama kelamaan semakin berkurang, dan juga proyeknya ya semakin lama akan semakin berkembang ya, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita dapat penghasilan nggak buat belanja semua atau buat konsumsi semua, teman-teman. Jadi kalau kita dapat penghasilan itu sebagian besar kita tabung dulu ya, yang buat konsumsi secukupnya saja ya. Kalau ini setiap bulan terus-menerus kita tabung, kita alokasikan mungkin buat apa itu namanya beli tanah, buat bangun rumah ya, buat apalagi ya, beli kendaraan ataukah kebutuhan-kebutuhan pokok yang menunjang ekonomi kita ke depan, ya itu kita akan semakin bertumbuh. Beda dengan halnya ya kita kalau ibaratnya dalam sisi sudah mendapatkan penghasilan atau bekerja nih teman-teman, setiap kali dapat penghasilan itu kita habis buat konsumsi ya, kita nggak bakalan bisa bertumbuh dan bahkan kita bisa bangkrut di awal, teman-teman, karena nggak ada backup. Dan begitulah juga kondisinya bila kita membicarakan tentang perusahaan, teman-teman ya. Bayangkan dua kebun buah. Di kebun pertama pemiliknya menjual seluruh hasil panen dan hidup dari hasilnya ya. Di kebun kedua, pemiliknya menginvestasikan kembali hasilnya dan menanam pohon baru. Nah, ini ilustrasinya, teman-teman ya. Saat ini pemilik tersebut memiliki uang tunai yang lebih sedikit, tapi dalam beberapa tahun, kebunnya menjadi 3 kali lebih besar. Kedua pendekatan tersebut valid, keduanya hanya mewakili dua cerita berbeda tentang uang. Rahasianya adalah memiliki keduanya. Dan pendekatan yang paling bijaksana bukanlah memiliki di antara keduanya, tetapi tetap mempertimbangkan keduanya. Beberapa saham memberikan pembayaran dividen yang signifikan saat ini, yang lain seperti T Technologies secara perlahan membangun nilai selama bertahun-tahun. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana menggabungkannya dalam proporsi yang tepat untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Inilah tepatnya yang dibantu oleh Road to 1 Million, strategi portofolio siap pakai untuk pasar Rusia dan Amerika Serikat, di mana Anda dapat melihat terlebih dahulu aset mana yang akan dipilih dan dalam alokasi apa untuk membangun portofolio yang seimbang. Menggabungkan perusahaan yang sudah mapan dengan perusahaan yang sedang berkembang, masing-masing memiliki peran tersendiri. Siapapun yang memiliki akses ke bursa saham melalui broker di negara mereka dapat bergabung. Jadi teman-teman, di sini kita membahas bahwa pembagian keuntungan atau laba di perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang lagi bertumbuh itu tidak diawali dengan pembagian dividen yang besar, pasti mulai kecil. Mengapa? Karena dia fokusnya itu pasti untuk compounding. Dan bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah besar pun, perusahaan-perusahaan skala besar ya seperti halnya Facebook, teman-teman, atau yang lainnya, itu bahkan ada juga yang memilih untuk tidak membagikan dividen sama sekali, teman-teman. Jadi keuntungannya itu all in semuanya itu untuk pengembangan proyek. Alhasil apa? Alhasil pertumbuhan nilai harga sahamnya itu meningkat pesat, teman-teman. Bisa sampai ribuan persen dan bahkan puluhan ribu persen. Nah, seperti itu, teman-teman. Begitulah ya literasi tentang korporasi. Kita lanjut ke tema selanjutnya. Nah, saat ini kita membahas tentang menginjak ke Uniski String Technologies. Tentang pengetahuan tentang teknologinya dan juga perkembangannya di berbagai negara. Kita juga akan membahas nanti tentang info terbaru yang disampaikan oleh Mr. Uniski dan Maxim. Yang pertama adalah mengapa kecepatan rata-rata lebih penting daripada kecepatan maksimum.
Ketika konsep mesin futuristik muncul, orang secara alami akan fokus pada angka utama lainnya, ya, kecepatan maksimum. Ya. Namun, solusi rekayasa yang tahan lama dinilai berdasarkan kriteria yang berbeda. Ya. Yang benar-benar penting bukanlah kecepatan puncak, ya, tetapi kecepatan rata-rata. Ya. Kecepatan rata-rata menentukan waktu tempuh, kapasitas rute, penggunaan energi, dan efisiensi ekonomi keseluruhan dari seluruh sistem transportasi. Di kompleks UST, kecepatan rata-rata dirancang untuk mendukung aliran yang paling stabil dan berkelanjutan. Suatu contoh yang dimaksud dalam tema ini, teman-teman, ya, seperti halnya contohnya teman-teman beli mobil balap lah ibaratnya, ya, mobil sport, ya, Lamborghini, Ferrari, macam-macam, ya kan, yang kecepatannya bisa sampai ratusan kilometer per jam, teman-teman. Namun nih, teman-teman, ya, ketika teman-teman aplikasikan ke kotanya teman-teman, ternyata jalanan padat. Artinya apa? Artinya meskipun kecepatannya begitu cepat, teman-teman, itu nggak bisa memenuhi kecepatan standarnya. Mungkin kecepatan rata-rata meskipun dia maksimumnya bisa ratusan kilometer per jam, ya, dia kecepatan operasional secara nyata di lapangan itu maksimum cuma 60 kilometer per jam, teman-teman. Di atas itu ya udah rawan kecelakaan, ya. Rawan kecelakaan karena apa? Karena jalanan padat, ya. Oleh karena itu, UST, ya, dengan sistemnya di sini nih, teman-teman, meskipun akselerasi, ya, kecepatannya bisa sampai 150 kilometer per jam di sini, ya, atau ya bisa sampai 500 sampai 600 kilometer per jam di sini, ya. Itu untuk U-Flash, teman-teman. Nah, itu dia stabil, ya. Kecepatannya kalau 150 kilometer per jam, ya, di dalam perjalanan dia stabil 150 kilometer per jam. Jadi kalau diakumulasi, kalau dibandingkan dengan mobil mobil sport atau kendaraan lain yang apa itu namanya kecepatan maksimumnya melebihi dari itu, ya kalau dihitung dengan kecepatan rata-rata masih jauh lebih cepat kita. Mengapa? Karena kita memiliki string, ya. Kita memiliki jalur sendiri, tidak ada hambatan. Jadi bebas hambatan, tidak ada rem, tidak ada orang yang menyeberang, ya, tidak ada kereta api yang menyeberang, dan juga tidak ada apa itu kendaraan-kendaraan yang lainnya yang menghambat, teman-teman. Makanya kita bisa memberikan kecepatan 150 kilometer per jam secara rata-rata, bukan kecepatan maksimum. Ya, mungkin ya jelas kalau waktu awal pemberangkatan sama mau apa itu namanya sudah sampai tujuan, ya jelas kecepatannya akan berkurang, teman-teman. Nah, ini secara otomatis seperti ini, ya. Nah, di sini dibahas juga apa yang mengurangi kecepatan rata-rata. Ya. Setiap sistem transportasi menghadapi faktor-faktor yang memperlambat pergerakan. Terlepas dari seberapa mumpuni armada yang digunakan, penyebab terbesarnya adalah gangguan lalu lintas. Lampu lalu lintas, persimpangan, dan perlintasan kereta api menciptakan pemberhentian paksa dan mengurangi kapasitas jaringan. Ya. Kondisi cuaca juga sangat mempengaruhi kecepatan. Hujan, salju, es, angin kencang, dan kabut mengharuskan pengurangan kecepatan secara terus-menerus demi keselamatan. Kemacetan lalu lintas adalah masalah tersendiri. Bahkan peralatan yang paling canggih pun kehilangan keunggulannya ketika harus merayap melalui arus lalu lintas yang padat. Nah, inilah ya perbedaannya sistem transportasi ya UST ya, Unity String Technologies dengan sistem transportasi yang lainnya. Dia bisa memberikan kecepatan rata-rata yang stabil tanpa begitu banyak dipengaruhi ya oleh faktor-faktor yang sebagai penghambat sistem transportasi jalanan lainnya, teman-teman. Ya. Oke, next. Nah, di sini kita membahas tentang proyek komersil, khususnya di wilayah Almaty. Sini temanya
Gubernur wilayah Almaty meninjau rincian proyek transportasi string. Pertemuan kerja diadakan antara Gubernur wilayah Almaty, ya, Marat Sultanis, ya, perwakilan UST Incorporation di Kazakhstan, Madi, ya, dan para spesialis industri. Pertemuan tersebut berfokus pada pembangunan kompleks transportasi dan infrastruktur UST di sepanjang rute Kaskalan dan Barlik, ya, di sini. Jadi ini adalah proyek komersil yang sedang digarap serius oleh UST dan pemerintah Almaty, ya, dan ditinjau langsung oleh gubernurnya, teman-teman. Ya. Panjangnya 11,8 km. Ini, ya, rutenya sudah dikerjakan, ya, sudah ada ready di sini. Ya. Menurut studi kelayakan awal yang disiapkan oleh para insinyur UST Incorporation, rute tersebut akan memiliki panjang 11,9 km. Proyek ini pembangunan jalan layang rel ganda dan 4 stasiun penumpang. Ya, terdiri dari 4 stasiun, teman-teman. Topik utama pertemuan tersebut meliputi pemilihan jalur optimal, penyelesaian masalah penggunaan lahan, dan pengoperasian fasilitas secara bertahap. Marat mencatat bahwa pengenalan teknologi transportasi string dapat secara signifikan meningkatkan mobilitas bagi penduduk pinggiran kota sekaligus mendorong pengembangan klaster logistik dan pariwisata di wilayah tersebut. Ini bukan kali pertama wilayah Almaty menunjukkan minat pada teknologi UST. Pada bulan Juni, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Ruslan, Ketua Dewan Direksi Almaty City Development Center, mengunjungi kantor pusat perusahaan, fasilitas produksi, dan pusat pengujian. Delegasi tersebut memberikan penilaian tinggi terhadap potensi solusi perusahaan Belarusia tersebut untuk pengembangan masa depan ibu kota selatan Kazakhstan. Ini apa itu namanya proyek yang lain lagi, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat sejenak ya cuplikannya, hanya 0,31 detik. Nah, ini adalah cuplikan ya, cuplikan rapat yang mengkonfirmasi ya adanya pembahasan tentang proyek di Almaty ini, teman-teman. Ya. Kita next. EcoFest kembali hadir. Ya, tanggal acara diumumkan. Festival ini akan berlangsung pada tanggal 18 September 2026 di Mariana Gorka, Belarus. Nah, ini cuplikan EcoFest pada tahun 2019 yang lalu, teman-teman. Ya. Jadi kita menantikan acara EcoFest ini adalah acara yang luar biasa dahsyat karena setelah absen selama kurang lebihnya 7 tahun, teman-teman, EcoFest ini hadir kembali menampilkan produk-produk terbaru produksinya UST dan juga mengumpulkan ya ribuan para pendukung proyek dari berbagai negara di seluruh dunia, teman-teman. Di sana juga ada fasilitas baru, di sana juga akan diumumkan proyek-proyek strategis yang akan datang secara langsung oleh Mr. Yunitsky. Bila teman-teman hadir di sana, maka teman-teman juga bisa mengendarai secara langsung ya unit-unit transportasi yang sudah diproduksi dan sudah siap beroperasi di sana. Dan juga teman-teman juga bisa melakukan wawancara secara langsung oleh Mr. Yunitsky, dan tentunya teman-teman bisa selfie-selfie, bisa foto bersama Mr. Anatoly Yunitsky. Ya. EcoFest telah menjadi tempat pertemuan bagi para mitra, insinyur, penggemar teknologi, dan semua orang yang tertarik pada transportasi kereta api konvensional dan solusi transportasi inovatif.
Kembalinya festival ini menandai tonggak penting bagi perusahaan dan banyak tamunya. Nah, ini cuplikan EcoFest tahun 2019, teman-teman. Ya. Kalau nggak salah, dulu Mr. ECS ya, itu juga datang secara langsung sama tim di Indonesia ya di acara EcoFest ini. Ya. Next yang akan datang ini bulan September ini nggak tahu nih Indonesia ada yang datang nggak. Gitu. Mengingat bahwa saat sekarang ini perlu kita maklumi juga aftur ya itu harganya juga meningkat tajam nih teman-teman ya karena perang ya antara US dengan Iran itu ya tentunya akan mempengaruhi biaya pesawat ya untuk Jakarta ke Minsk ya teman-teman. Namun di sini kita tetap optimis, siapa tahu ya tim yang ada di Indonesia juga ada yang berangkat nantinya. EcoFest menawarkan lebih dari sekedar kesempatan untuk melihat perkembangan mutakhir secara langsung. Ini juga merupakan kesempatan untuk berbicara langsung dengan para insinyur dan pakar industri, mempelajari lebih lanjut tentang teknologi transportasi modern dan mengeksplorasi prospek masa depannya. Kami menantikan kedatangan Anda di Eco Technopark pada tanggal 18 September 2026. Nah, kita pantau saat sekarang ini proyek komersil yang sedang dalam pengerjaan atau pembangunan di wilayah Sosny, Minsk, Belarus ya. Produksi Uport untuk Sosny Health Resort dimulai ya. Nah, kemarin kita bisa melihat ya untuk pembangunan infrastrukturnya, pembangunan rumahnya di atau apa itu gedung-gedungnya di wilayah Sosny ini, resort kesehatan ini sudah dimulai, teman-teman. Pada saat ini kita juga bahas tentang perakitan U-Pod listrik tanpa awak yang dirancang khusus untuk kompleks UST ya di resort tersebut yang telah dimulai ya di fasilitas produksi SW Plant. Ya. SW Plant itu sebutan dari pabriknya UST, teman-teman. Ya. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan transportasi yang cepat dan nyaman bagi para tamu antara komplek hunian dan pusat kebugaran baru. Di bengkel pengelasan pabrik SW, para spesialis saat ini sedang memproduksi sub rakitan rangka yang akan membentuk fondasi U-Pod di masa depan. Pengelasan rangka utama itu sendiri dijadwalkan akan segera dimulai. Setelah tahap ini selesai, rangka akan menjalani proses pemesinan, diikuti dengan pengecatan sebelum dipindahkan ke jalur perakitan, di mana semua sistem dan peralatan akan dipasang. SW Plant telah mengamankan semua material dan komponen yang dibutuhkan untuk perakitan sebelum produksi dimulai. Lebih dari 12.000 komponen, termasuk elemen pengikat, sudah tersedia. Dengan demikian, peluncuran fase perakitan menandai transisi proyek dari fase rekayasa ke manufaktur skala penuh. Jadi U-Pod jenis ini nih, teman-teman, itu jenis baru dan sama sekali belum kita ketahui ya secara langsung karena belum pernah diproduksi sebelumnya, teman-teman. Maka kemungkinan ya, insya Allah ya, semoga ini nanti juga akan ditampilkan di waktu acara EcoFest jika sudah selesai dirakit atau selesai diproduksi, teman-teman. Ya. Dalam beberapa bulan mendatang, volume pekerjaan di pabrik SW akan meningkat secara bertahap setelah fabrikasi struktur penahan beban kendaraan. Para spesialis akan melanjutkan perakitan bodi, pembuatan suku cadang dan sub rakitan, pemasangan peralatan, sistem kelistrikan, dan komponen interior, dan akhirnya pengujian U-Pod. Oke, next. Teknologi UST di Rusia dan Euro Eropa ya. Di Eropa proyek percontohan sertifikasi dan koridor transportasi ya.
Kompleks transportasi sering, mana yang berpotensi ya menjadi yang pertama diimplementasikan di Rusia, ya. Bagaimana inisiatif konsesi swasta untuk proyek ini dipersiapkan dan keputusan apa aja yang telah dibuat di tingkat regional? Pertanyaan-pertanyaan ini dan lainnya dibahas oleh Wakil CEO Pemasaran UST, Yevgeny Petrov, dan Sergei, CEO Kantor Perwakilan Perusahaan di Rusia selama siaran langsung. Bentar, saya lihat nih teman-teman ya, apa itu namanya poin-poin beritanya. Teman-teman bisa lihat juga di sini ya, teman-teman ya, di UST News ini ya. Ini bisa diterjemahkan juga. Ya. Nah, di sini di apa itu namanya diwawancara oleh Yevgeny Petrov dan Sergei ini ya sebagai CEO Kantor Perwakilan Perusahaan di Rusia. Nah, ini ada beberapa poin di sini, teman-teman ya. Saya bacakan aja. Poin-poin yang pertama adalah proyek percontohan di Rostov-on-Don, ya Rusia. Maksud proyek percontohan ini proyek pilot ya teman-teman ya, yang proyek yang komersial yang pertama kali dibangun di sana rencananya ya, bukan untuk contoh lagi, ini proyek komersil. Sebutan proyek percontohan di sini adalah proyek komersil yang secara perdana ya, yang akan dibangun di sana. Nah seperti itu. Di sini ada di Rostov-on-Don ya Rusia ya. Rencana jalur penyeberangan dari Teatralnaya Square melewati Pulau Zelzony ya, menuju tepi kiri Sungai Don untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pengembangan kawasan terpadu. Ya. Pengajuan skema inisiatif konsesi swasta telah melalui tahap pengkajian awal dan penyesuaian berkas. Ya. Jadi di sini ya, untuk pendanaannya memakai swasta, teman-teman. Ya. Gubernur wilayah Rostov mengarahkan pembentukan kelompok kerja antar instansi untuk mengevaluasi kelayakan proyek serta skema pendanaannya. Ya. Kemudian sertifikasi dan regulasi di wilayah EAEU, ya, Uni Eropa, teman-teman, ya, ekonomi Eurasia, ya. Di Belarus, standar nasional dan dokumen teknis telah diterbitkan serta memperoleh sertifikasi ekspertis negara. Kemudian langkah serupa tengah diselaraskan melalui peta jalan integrasi regulasi ke negara-negara Uni Ekonomi Eurasia, ya. EAEU mencakup Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Armenia. Kemudian poin selanjutnya pembentukan korporasi pengembangan logistik terpadu. Ya. Dibentuk struktur baru untuk mengelola proyek-proyek skala besar di ruang pasca Soviet. Ya. Salah satu proyek strategis jalur cepat atau U-Flash, ya, high speed, ya, yang direncanakan adalah koridor penghubung Moskow-Minsk, ya, serta penyeimbangan konektivitas ke simpul-simpul transportasi udara atau bandara. Ya. Kemudian poin selanjutnya ekspansi ke negara Asia Tengah. Ya. Di Kazakhstan dibentuk kelompok kerja bersama pemerintah daerah Alkimat wilayah Almaty. Ya. Di Uzbekistan, UST menjajaki kerjasama transportasi publik listrik dalam rangka pembangunan kota baru, New Tashkent, dan modernisasi transportasi umum hingga antara 2030 ya proyeknya. Pengangkutan kargo, ini poin selanjutnya ya. Pengangkutan kargo industri dan pertambangan, sektor logistik atau kargo ya.
UST mulai berfokus pada solusi pengangkutan kargo tambang untuk menekan biaya operasional logistik pertambangan hingga 50%. Ya. Pertemuan dilakukan dengan Rosatom Nedra dan pelaku industri dia Krasnokamensk ya untuk pengangkutan batu bara atau biji besi. Ya. Rencana kerjasama teknis dilakukan bersama Universitas Negeri Sabaikalski untuk uji coba dan roadshow teknologi kargo pada bulan September 2026. Ya. Ini perkembangan proyek yang ada di Rusia. Ya. Nah, ini adalah info dari Mr. Yuniski yang membahas, ya, yang membahas pembentukan kooperasi untuk korporasi, pembentukan korporasi, ya, untuk memfasilitasi proyek-proyek komersial, ya, di sini. Poin yang pertama adalah yang dibahas oleh Mr. Yuniski di sini ya, pembentukan korporasi pengembangan infrastruktur dan logistik ya. Mengapa korporasi ini dibuat? Ya. Selama ini setiap proyek transportasi berjalan secara terpisah ya. Dengan dibentuknya korporasi infrastruktur ini, semua proyek ya, transportasi perkotaan, logistik barang, rute antar kota hingga proyek pendukung seperti kota linear dan pertanian organik disatukan ke dalam satu wadah ekosistem besar. Jadi pembagian peran yang jelas, korporasi baru ini yang akan dibentuk oleh Mr. Yuniski ya, bertindak sebagai orang tua atau pengembang atau biasa disebut developer ya teman-teman ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari pasar, menggait investor besar, mengelola izin dan mendanai proyek. Kemudian elemen yang kedua adalah UST, perusahaan teknik bertindak sebagai dapur teknik. Tugasnya murni mendesain, meriset teknologi, merancang kendaraan, pesanan, ya, dan menyediakan sistem teknis. Keuntungannya dengan adanya korporasi baru bentukan Mr. Yuniski ini ya, UST tidak lagi harus memikirkan cara jualan, jadi dia hanya fokus produksi produknya saja teman-teman. Kalau sebelumnya UST ini double-double dia tugasnya ya, udah disuruh produksi ya, apa U-Pod ya atau produk kita ya, disuruh juga masarin ya, dia pusing juga ya. Nah makanya ini di sini dia bangunlah korporasi baru ini teman-teman ya. Korporasi baru sifatnya itu untuk mengurus bagian penjualan dan berbagai macam yang dibutuhkan, sedangkan UST ini ya dia fokus ya untuk memproduksi U-Pod atau produk kita. Jadi di sini tidak lagi harus memikirkan cara jualan atau pemasaran sendiri, melainkan langsung mendapat pesanan proyek yang sudah didanai oleh korporasi. Kemudian yang kedua, proyek utama dalam korporasi ini yaitu fokus pada pembangunan koridor logistik Minsk-Moskow. Ya. Ini yang seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya. Proyek ini direncanakan menghubungkan ibu kota Belarus dan Rusia sebagai bagian awal dari jalur raksasa Barat Timur yang berpotensi memanjang hingga Vladivostok dan Yuzhno yang panjangnya sekitar 8.000 sampai 10.000 km. Keunggulan biaya dan efisiensi pembangunan rute ini diperkirakan membutuhkan biaya 5 hingga 6 miliar US dollar. Angka ini diklaim menghemat hingga 20 miliar US dollar jika dibandingkan dengan pembangunan kereta api cepat konvensional. Dukungan resmi, Anatoly Yuniski menegaskan bahwa gagasan rute transportasi cepat Minsk-Moskow ini telah didukung secara resmi oleh Presiden Belarus, teman-teman. Jadi sudah dapat dukungan oleh Presiden Belarus. Kemudian yang ketiga,
Optimasi keuangan dan pembentukan modal korporasi. Bentuk hukumnya, korporasi didirikan sebagai open joint stock company ya, atau perusahaan terbuka berdasarkan hukum Belarusia yang memungkinkan masuknya modal publik maupun swasta. Kebutuhan modal awal tunai untuk menyelesaikan pendaftaran legal dan mengaktifkan korporasi dibutuhkan dana tunai awal sekitar 3 juta dolar dalam waktu dekat ya, dari grup perusahaan atau investor. Pengisian aset berharga, Unitsky menyerahkan hak kekayaan intelektual miliknya yang bernilai miliaran dolar untuk disuntikkan sebagai aset utama korporasi, sehingga korporasi bukan merupakan perusahaan cangkang kosong. Kemudian poin yang keempat adalah model bisnis, sumber pendapatan, dan dividen. Dari mana perusahaan korporasi tersebut mendapatkan uang? Yang pertama adalah pendapatan teknikal dari UST, menjual jasa desain, studi kelayakan, pembuatan kendaraan, serta lisensi teknologi. Kemudian yang kedua adalah pendapatan operasional korporasi, keuntungan dari pengoperasian jalur transportasi, pusat logistik, tarif tiket atau kargo, serta pengembangan kawasan properti di sepanjang jalur. Di sini kepastian pembagian keuntungan di dalam ADART korporasi, Unitsky mewajibkan bahwa minimal 50% dari keuntungan bersih korporasi wajib dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Jauh lebih tinggi dari standar korporasi umum yang biasanya hanya 5-15%. Visi ekonomi 100 tahun. Keuntungan tidak hanya diproyeksikan untuk 1-5 tahun saja, melainkan dari masa operasional infrastruktur yang bisa berlangsung hingga 100 tahun lebih, ya teman-teman. Jadi korporasi ini struktur korporasinya ya teman-teman ya, ini masih di bawah GTI. Jadi di sini dijelaskan oleh Maxim. Teman-teman bisa apa itu namanya? Lihat sendiri videonya nanti ya. Ya di sini ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Maxim ya, teman-teman. Struktur dan kepemilikan saham di sini ya, GTI, Global Transport Investment, menaungi UST yang kemudian membentuk korporasi pengembangan infrastruktur. Ya. Korporasi ini berhak menerbitkan saham resmi yang nilainya didasarkan pada penilaian kekayaan intelektual serta aset teknologi yang telah tersertifikasi. Jadi korporasi yang akan dibangun ini nih teman-teman, ya, itu di bawah naungannya GTI. Nah, kita itu di GTI-nya pusatnya, jadi itu di bawah kita teman-teman ya. Ntar saya baca ya dari awal. Di sini melatar belakangi peralihan tahap perkembangan, teknologi transportasi string telah menyelesaikan tahap awal, dan kini memasuki tahap kedua yaitu penerapan serta komersialisasi skala besar. Alternatif model bisnis, pembentukan korporasi pengembangan infrastruktur merupakan terobosan dari Unitsky untuk mempercepat komersialisasi. Korporasi ini berperan langsung sebagai pemrakarsa atau pemesan proyek komersil, sehingga tidak hanya bergantung pada kantor perwakilan pemasaran regional yang prosesnya sering terhambat birokrasi. Kemudian dampak bagi investor dan kapitalisasi aset, keuntungannya bagi kita lah ya. Investor di GTI atau UST tetap memiliki bagian kepemilikan saham atau bagian yang sah. Keuntungan dari proyek-proyek yang diprakarsai korporasi akan mengalir ke UST ya, sebagai pelaksana teknis
yang kemudian berdampak pada peningkatan nilai kapitalisasi dan pendapatan bagi seluruh pemegang saham GTI. Sebanyak, di sini ya teman-teman, sebanyak 50% dari laba bersih korporasi dialokasikan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham korporasi tersebut. Mekanisme pasar dan akses investor eksternal, korporasi memungkinkan masuknya investor institusional maupun profil tinggi dari pasar eksternal melalui mekanisme pembelian dan penjualan saham resmi. Pemegang saham GTI juga akan diberikan mekanisme khusus untuk berinvestasi di korporasi setelah seluruh legalitas awal rampung atau selesai. Ya, di sini teman-teman ya. Jadi di apa? Kesimpulannya adalah ya, GTI pada saat ini sebagai induk holding perusahaan, grup Uniski Corporation itu menjadi ya, memiliki dua badan besar di sini. Yang pertama ya itu adalah UST sendiri, Uniski String Technology sendiri sebagai pusat produksi ya produk-produk teknologi transportasi string yang akan berkembang di seluruh dunia. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah korporasi baru bentukan Mr. Uniski sebagai developer atau pengembang. Ya. Jadi korporasi ini jadi dia sifatnya itu sebagai untuk memasarkan proyeknya, untuk menangani berbagai surat perjanjian atau kontrak proyek-proyek komersil, dan juga untuk apa itu namanya menggait ya investor-investor besar sebagai pendanaan proyek-proyek komersil di sini. Jadi di dalam korporasi nanti akan di masing-masing negara itu nanti akan terlahir ya perusahaan-perusahaan perwakilan di sini. Jadi yang pegang di sini korporasi terbarunya Mr. Uniski tersebut. Jadi dari pendapatan dari korporasi ini ya jelas ya karena ini pesanan proyek ya jelas untuk dibagi dua ya untuk realisasi proyek yang masuknya pesanannya ke UST dan yang kedua adalah berupa laba. Nah, laba nanti hasilnya akan mengalir juga ke GTI sebagai perusahaan induk yang memilikinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Paham di sini? Oke, itulah materi pada malam hari ini teman-teman. Bila ada yang ditanyakan atau di-sharingkan, kita persilahkan. Bentar Pak Windu. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Julfa dan seluruh pada mitra-mitra anggota KUN seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Ya Pak Julfa, satu pertanyaan kaitan kita ada semacam undangan yang di-share itu ya. Tadi kayak saya sempat japri Pak Julfa. Nah ini kaitan dengan adanya kita resmi legalitas KUN itu, nah ini kan juga tidak lepas dari hubungan dengan real proyek Uniski ya. Nah itu Mikron Global juga platform yang kedepannya merupakan perantara kita akan menerima yang namanya dividen atau IPO yang kedepannya itu kita kurang tahu ya, tapi ya ini saya bikin penjelasan. Nah, itu nanti di tanggal 29 itu sifatnya individu atau nanti perwakilan dari Pak Jufra sebagai Sekjen KUN. Nah, itu satu, Pak. Yang kedua,
Dengan adanya korporasi yang dibentuk, kita ini kan sudah dimasuk di dalamnya GTI dan memerlukan nantinya ada lagi mobil GTI membuat perusahaan. Nah, itu termasuk yang ada di Indonesia itu kan perwakilan PT Minski Cakrawanusa itu bagaimana dengan hubungan kooperasi atau ada sudah informasi lebih lanjut Pak Julfa? Begitu Pak Julfa. Terima kasih Pak Julfa. Ya, baik Pak Windu, luar biasa Jos. Super ya. Malam hari ini bisa hadir ya. Biasanya absen nih Pak Windu. Oke, Pak Windu. Ya, yang pertama itu undangan untuk semuanya. Ya, perkiraan itu melalui Zoom juga. Ya, karena sekarang itu untuk masuk di Zoom itu harus melalui tautan secara personal. Ya, seperti itu. Jadi tidak diumumkan ya untuk Zoom-Zoom yang sifatnya khusus. Ya, gitu. Jadi ya nanti kita dibuka akses untuk mengikuti. Mestinya kalau itu untuk Asia ya dan bahkan ditujukan kemarin untuk Indonesia, mestinya ada penerjemah juga untuk Indonesia. Jadi usahakan teman-teman bisa bisa hadir dan juga di platform tersebut, di platform undangan tersebut, ya teman-teman bisa mengirimkan berbagai macam pertanyaan apapun itu pertanyaan, ya teman-teman bisa memakai bahasa Indonesia, juga bisa memakai bahasa Inggris, terserah teman-teman. Tanyakan aja, ya, tulis saja di situ. Karena apa? Karena pada saat di Zoom menjelaskan materi banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Maka kita kalau secara langsung ya nggak bisa, nggak kebagian. Ya, jadi ya, itu manfaatkan aja ya, untuk apa sih pertanyaannya apa ini ya, yang ibaratnya yang masih ragu-ragu ya seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi ya masalah korporasi baru. Korporasi baru ini yang membawai semua perusahaan-perusahaan rekanan Mr. Unitsky ya untuk proyek komersial. Termasuk nanti Mitsubishi Cakrawala Nusa itu di bawahnya korporasi baru ini. Karena bagaimanapun juga korporasi baru ini tadi sudah saya jelaskan perannya itu dia lebih fokus ya untuk mengatasi masalah seputar proyek komersil, apakah itu dalam sisi penjualannya, lobby-lobbynya, kemudian apa itu namanya perizinannya, ya, kemudian dalam sisi pendanaannya, gitu. Karena sebelumnya tidak ada, ya. Sebelumnya itu Discovery DMCC, tapi itu hanya bersifat apa itu pemasaran saja, dia tidak handle masalah pendanaan, kurang lengkap lah, ya, kurang lengkap. Makanya di sini rencananya Discovery DMCC itu dilebur menjadi korporasi tersebut sehingga apa? Sehingga dalam sistematis untuk follow up atau realisasi proyek-proyek komersial dari berbagai negara itu lebih mudah ya termasuk di Indonesia nanti ya itu untuk tindak lanjutnya juga lebih mudah mengingat kita handle puluhan negara dan ini bukan pekerjaan kecil dan bukan pekerjaan yang mudah teman-teman ya. Ya, kita jualan camilan aja dalam komplek dalam negeri nih teman-teman itu sulitnya minta ampun juga, butuh perjuangan juga nih teman-teman. Bisa bayangin ya. Ya. Tapi apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita kerjakan ini ya, itu skalanya itu global ya, internasional, puluhan negara bayangin. Dan masing-masing negara itu kita harus mampu untuk menembus birokrasi di dalamnya. Nah, di dalam hal ini ya dengan adanya korporasi baru ini dia juga mengurus juga tentang bagaimana ini birokrasi bisa ditembus sehingga kita bisa leluasa bekerja sama dengan negara tersebut. Syukurnya Mr. Yuniski itu skalanya itu menengah atas teman-teman ya. Di sana itu memang kenalannya Mr. Yuniski itu di wilayah Uni Eropa itu dia ilmuwan, beliau itu profesor ya. Dan apa itu namanya networkingnya itu orang-orang besar semua teman-teman.
Itulah mengapa Mr. Yunski sangat dengan mudah mendapatkan dukungan ya di petinggi-petinggi dan bahkan termasuk dukungan dari Presiden Lukashenko, Presiden Belarus ya secara langsung teman-teman. Itulah ya yang menjadi fundamental yang terkuat yang dimiliki oleh pencipta dan penemu proyek dan bahkan sekaligus founder utama kita yaitu Mr. Anatoly Yunski. Dan kabar baiknya beliau saat sekarang ini masih sehat, masih hidup. Insya Allah kita bisa bertemu secara langsung jika kita diizinkan untuk hadir di acara EcoFest di Minsk, Belarus ya, bersama beliau. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi yang ditanyakan? Beres? Izin, Pak Zulfa, Ya, Pak Cahyo, silakan. eh, ini istri saya kan apa KTP sama nomor handphonenya maksudnya udah nggak aktif itu. Itu gimana ya untuk bisa masuk ke global itu? Kalau KTP-nya nggak aktif, tinggal datang ke Bukan bukan KTP, maksudnya nomor handphone sama ini sama email, nomor handphone sama email. Jadi begini, poin yang pertama, jika ingin menunggu prosesnya yang di tahap awal, ya, itu mengajukan pergantian email ke SWC-nya. Jadi menjadi master plan ini kan SWC. Ya, sekarang supportnya SWC itu berubah. Ya, supportnya SWC itu lupa saya. Oh kemarin siapa yang support at apa SWC field ya, yaitu supportnya itu berubah, bukan support at swc.capital, bukan ya, support at swc field ya. Nanti bisa diperjelas lagi lewat WA ya untuk memastikan ya. Seingat saya itu ya, itu di apa itu namanya disajikan untuk perubahan ya, perubahan Gmail ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat berubah Gmail-nya berubah, didaftarkan ke Micron, langsung terkoneksi otomatis. Kalau misalnya ini berdasarkan pembahasan webinar oleh Maxim kemarin, Mr. Maxim ya. Kalau misalnya tidak mau untuk perubahan karena terlalu rumit ya, itu langsung daftar di Micron pakai email baru. Tapi ya verifikasi KTP-nya itu harus sama dengan yang dibuat pada saat pendaftaran SWC, karena ini kan untuk person itu sendiri kan apa itu namanya datanya harus sama. Jadi IT-nya Micron Global itu menyamakan data begitu ya. Tapi cuman kalau pakai cara ini ya harus menunggu karena sinkronisasinya itu memakan waktu cukup lama begitu, makan waktu cukup lama. Jadi ya kalau teman-teman yang ini ya terserah mau yang mana, tapi dua-duanya tetap sama-sama amannya. Karena yang jelas data kita itu adanya bukan pokok datanya itu bukan di SWC. Data kita itu yang paling penting itu ada di GTI, di perusahaan induk. Itu beda perusahaan sama SWC. Ya, itu data kita itu semuanya itu sudah di sana. Nama, alamat, nomor induk KTP, semuanya plus juga semua porsi setanggalnya pada saat ambil itu ada semua di GTI, teman-teman. Nah, platform Micron ini ya, itu cuman sebagai fasilitas pencatatan. Nah, kalau kita daftar di sana ya dan kemudian memakai KTP ya,
KTP yang sama, ya IT Micron sendiri itu mencocokkan. Nah, ini datanya nih, mana nih dimatchingkan di situ. Di situ dimatchingkan di situ datanya. Makanya bisa sinkron, tapi ini butuh waktu juga untuk sinkronisasi ini. Nah, kalau nggak gaptek ya, kalau gaptek biasanya ribet juga. Kalau nggak gaptek, mending ubah dulu emailnya ke SWC, emailnya pengajuan, tapi agak ribet ya. Ya, sekarang itu nggak mau SWC pakai foto pegang KTP dan kertas SWC tanggal itu nggak mau dia, foto nggak mau. Dia maunya video, kalau nggak salah 6 detik ya. Videonya 6 detik dan itu harus terbaca ya. KTP-nya itu terbaca, jadi dekat saja videonya. Jadi disuruh bantu orang lain buat video gitu, atau bisa videonya dikasihkan ke di meja gitu kan, disandarkan ke meja gitu kan. Nah, itu didekatkan gitu kan. Cuman butuh 6 detik ya, 6 detik. Kalau kelebihan nanti ya untuk ngirim ke emailnya ya size-nya terlalu besar, nggak bisa email. Cuma 6 detik. Kalau nggak tahu, belum tahu tiket supportnya bagaimana, nanti bisa WA atau bisa tanya ke sponsornya atau leadernya. Ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Ada yang kurang atau tanyakan? Belum saya tutup. Beres? Oh iya, kemarin ada yang WA tanya ke saya tentang reward ya, reward remunerasi. Nah, terakhir kan 31 Juli, 31 Juli untuk promo reward itu 20%. Ya. Normalnya itu kalau di marketing plan itu normalnya itu 15%, teman-teman. Tapi info kemarin kok 10%, saya sendiri juga nggak paham. Jadi coba aja teman-teman login di akun, kemudian klik struktur, klik marketing plan. Ya. Di situ normalnya 15% untuk level 1. Nah, itu dinormalkan jadi 15%, tapi di infonya kemarin kok 10%. Kita lihat aja nanti. Ya. Nah, itu menanyakan, loh ini rewardnya kok besar, bagaimana Pak nanti untuk remunerasi? Nah, dilihat dari pertanyaan ini, ya si penanya ini ya masih rancu membedakan alokasi dana untuk remunerasi ini sumbernya dari mana? Atau apakah bersumber dari mitra-mitra yang berkontribusi ataukah yang lain? Ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman, ya di sini ada pemisahan, ya pemisahan peran sumber dari sumber dananya. Ya. Kalau sumber dana dari kontribusi proyek pengambilan paket tersebut, ya teman-teman ya, itu fokusnya itu untuk membiayai research and development proyek BST atau operasional perusahaan untuk komersil, aktivitas komersil. Ya. Jadi tidak untuk remunerasi. Ya. Tidak untuk remunerasi sumber dananya. Nah, terus untuk remunerasi sendiri itu dari mana, Pak? Kalau begitu? Ya dari pembayaran proyek-proyek komersil. Nah, proyek-proyek komersilnya perusahaan itu kan sudah berjalan nih, teman-teman. Dari proyek Sosni kemarin kan nggak gratisan itu, ya kan? Itu kita dapat pembayaran juga. Dari desain, ya, itu kita juga dapat. Dan juga yang paling penting kemarin yang besar itu dari bonusnya Mr. Yuniski. Ya, bonusnya Mr. Yuniski dari tahun awal dulu, tahun 2014 hingga saat sekarang ini belum diambil sama Mr. Yuniski. Ya, itu nanti buat penambah juga remunerasi.
Jumlahnya berapa untuk remunerasi? Ya, jumlahnya disesuaikan dengan alokasi dana yang dialokasikan. Ya, saya sendiri nggak paham. Jangan menghayal remunerasi Rp1.000 per person ya. Jadi ya terlalu banyak. Ya. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Ini remunerasi teman-teman, bukan dividen ya. Belum, dividen itu belum. Remunerasi ini ya ada laba dari perusahaan, tapi kita masih dibantu sama Mr. Yuniski loh. Bonusnya Mr. Yuniski itu haknya Mr. Yuniski karena beliau itu kepengen ngasih kita reward, ya dia kasihkan. Gitu. Paham teman-teman? Nah, secara otomatis ya mungkin ya kita sendiri yang jelas kecil lah, dimulai dari kecil. Ya, dimulai dari kecil. Seperti itu. Ya mungkin ya berapa? Antara 10 rupiah per lembar atau berapa gitu. Intinya jangan terlalu ekspektasinya tinggi. Loh Pak, apa itu namanya rugi dong kita apa menunggu bertahun-tahun dapat remunerasi cuma sedikit. Ya lihatnya kalau itu untuk pertama dan terakhir kalinya ya rugilah teman-teman ya. Ini masih pemanasan ini ya, belum jalan ini. Ya, jadi remunerasi ini dari pertama, kemudian tahun kedua, nanti ketiga, sesuai dengan pertumbuhan perusahaan sampai listing gitu. Jadi jangan melihat ini untuk pertama dan terakhir kalinya. Ini baru pertama itu pun masih pemanasan remunerasi. Ya, itu. Kemudian ada yang bertanya lagi, loh Pak, remunerasi itu kan untuk karyawan, harusnya ini dividen dong, gitu. Jadi ya dideteksi dari pertanyaan ini, ya dideteksi dari pertanyaan ini secara otomatis masih rancu pengertian antara remunerasi dan dividen, teman-teman. Perbedaannya apa? Remunerasi itu adalah reward hadiah. Ya. Dasarnya itu remunerasi itu adalah reward hadiah. Apakah hadiah ini dari perusahaan itu mau dikasihkan ke karyawan, mau dikasihkan ke tenaga operasional lainnya, eksternal, ataukah ke rekan bisnis, mitra, ataukah ke para co-founder ya atau co-owner ya seperti kita ini ya. Ya itu terserah perusahaan, itu hak mutlak perusahaan mau dikasihkan kemana ya, mau disumbangkan juga bisa. Nah itu namanya remunerasi. Ya. Nah kalau dividen, ya, jadi remunerasi itu dia lepas dari usaha ya, secara personal. Ya. Kalau dividen itu sifatnya itu dari laba, ya. Laba bersih perusahaan, bagian dari laba bersih perusahaan. Nah, itu dividen. Ya. Nah, dividen ini pembagiannya melalui strukturalnya. Itu jelas melalui sekuritas. Jadi dividen itu dibagikan, pasti perusahaannya udah listing. Itu sebutan dividen. Karena pembagiannya lewat platform sekuritas, bukan platformnya internal perusahaan, seperti halnya platform global seperti ini. Ini kan internal. Ya. Jadi, Pak, saya dapat dividen dari perusahaan apa? Mana? Ini. Ya, itu pasti nanti dari sekuritas. Teman-teman tinggal withdraw dari sekuritasnya, bukan dari platform internal perusahaan. Dan dividen ini pasti nanti sebelum pembagiannya, pasti sudah diumumkan. Laporan keuangannya berupa berapa, ya diaudit, sudah diaudit, terus melalui RUPS, nanti pembagiannya berapa persen. Itu standarnya sudah ada. Ya, dividen ini. Dan alokasinya pasti dari laba bersih. Ya. Distribusinya lewat sekuritas. Nah, itu. Ini bedanya antara remunerasi dan dividen. Nah, karena remunerasi itu asing ya di telinganya teman-teman kebanyakan di Indonesia, ya kemarin itu ya, kalah dikasih aja nama dividen, akhirnya jadi rancu ya. Akhirnya jadi rancu. Ya. Dari semenjak itu diluncurkan dari pertama kali saya sudah paham. Nah, tapi ada di grup ini macam-macam dinamain aja dividen biar paham apa namanya beda apa
sama aja intinya, pokoknya dapat duit lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau dalam skala ilmu, dalam skala ini sebenarnya itu beda, ya, beda sekali. Oke, teman-teman, ada lagi? Beres ya? Itulah ya materi pada malam hari ini, teman-teman. Syukur alhamdulillah jalan dengan lancar, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada malam hari ini, teman-teman. Dan semoga kita diberikan kesehatan, keberlimpahan rezeki, lancar jaya setiap usaha kita, dan kita bisa diberikan kesehatan ya, sehingga bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.